Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kelas 7 ya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam walaupun secara daring, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, pada saat ini hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Bab baru yaitu tentang empati dan tentang menghormati orang tua dan guru. Ya. Mungkin kalian pernah dengar apa itu empati atau simpati ya. Tetapi ada bedanya sebenarnya empati itu ya. Empati dan simpati ada bedanya ya. Nanti apa bedanya akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah empati. Apa itu empati? Nah, di sini perhatikan ya, silakan buka bukunya. Ya, bukunya kalau di buku kalian tuh bab 8 ya. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain, lalu bertindak membantunya. Nah ini, empati itu merasa dirinya sama dengan orang lain. Pikirannya itu sama dengan orang lain. Apa yang orang lain rasakan, kita juga merasakan. Tapi nggak cukup dengan itu, lalu bertindak membantu gitu. Kalau simpati enggak, hanya kasihan saja. Tetapi ketika kita punya rasa empati, maka pikiran kita menyatu dengan orang lain dan bagaimana kita berusaha untuk membantunya. Paham ya? Itu bedanya empati dengan simpati ya. Berikutnya dalil tentang perintah kita untuk berempati ya. Jadi dalam agama kita itu diperintahkan untuk bersikap empati, bukan hanya simpati ya. Jadi bertindak langsung. Ya, bertindak langsung ketika kita melihat orang lain mendapat kesusahan. Nah, ya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah ini, kita disuruh berbagi kepada kalau dalam surat ini ya, ketika pembagian warisan, nah ini kita disuruh memberikan juga kepada orang kerabat kita yang tidak termasuk ahli waris. Nah, kemudian terutama ada kepada anak yatim dan orang-orang yang miskin di antara kita ya. Jadi kita diperintahkan untuk berempati kepada mereka yang kekurangan. Ya, ini perintahnya ya, surat An-Nisa ayat 8. Berikutnya adalah dalil atau perintah dalam hadis ya. Perhatikan. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minuna lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan akhrajahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Nah ini ya. Jadi ketika kita dengan saudara kita, dengan lingkungan kita ya, itu ibaratnya satu bangunan ya, saling mengokohkan. Ada dinding, ada lantai, ada atap dan sebagainya. Tanpa salah satu dari itu mungkin nggak akan terjadi bangunan. Nah, begitu juga kita dengan lingkungan kita ya. Jadi saling merasakan apa yang diderita lingkungan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita.
Ya, ini wujud dari empati, perintah dari empati dalam agama kita ya. Kemudian perilaku yang harus kita lakukan ketika kita ingin mempunyai sikap empati. Yang pertama adalah kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Ya, cepat menyadari orang lain seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah mereka, aku adalah dia. Bagaimana kalau keadaanku seperti dia? Yang ketiga, kita dilatih atau mencoba berlatih mengorbankan milik kita untuk membantu orang yang kekurangan. Ya. Kemudian yang keempat, mencoba untuk membahagiakan orang lain, terutama orang-orang yang mengalami kesusahan. Demikian ya tentang empati ya. Ini akan menimbulkan sikap empati dalam diri kita. Berikutnya adalah tentang menghormati ya. Menghormati guru dan orang tua kita. Ya, menghormati orang tua kita dan guru ya. Yang pertama adalah menghormati orang tua kita. Perintahnya apa? Nah, Quran surat Al-Baqarah ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, ya perhatikan ya, silakan buka. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu sekalian ya, dan kamu selalu berpaling. Di situ ada perintah ya, di tengah-tengah itu ya, birrul walidain. Artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian hadisnya adalah perintah dari hadis An Abdullah bin Umar qal jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya ya bakiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma, rawahul Baihaqi. Artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada keduanya, atau berbuat apa? Dan berbuatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Ini ya perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Ya, walaupun kita mau melakukan perbuatan baik, tapi kalau kita menyakiti hati orang tua kita tidak boleh. Kita disuruh tetap untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya, bagaimanakah cara kita menghormati orang tua? Ya, ada dua hal ya. Kalau orang tua kita masih hidup, ya, yaitu yang pertama memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat.
tidak boleh menyinggungnya, tidak boleh menyakiti perasaannya dan sebagainya ya. Yang kedua, membantu pekerjaannya sebisa kita ya. Kita bantu, kita ringankan pekerjaan kedua orang tua kita, bukan malah membebaninya ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mengikuti nasihatnya selama nasihat itu tidak bertentangan dengan agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk selalu membahagiakan keduanya, yaitu dengan cara menghormati keduanya, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihat-nasihatnya yang baik yang tidak bertentangan dengan agama kita atau perintah Allah Subhanahu wa taala ya, membagikan keduanya. Kemudian berikutnya bagaimana cara menghargai orang tua yang kalau orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama adalah selalu mendoakan mereka ya. Mendoakan dijauhkan dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga dan sebagainya ya. Kalian sudah hafal semua kan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang masyhur ya. Yang selalu kita baca ya, yang mudah dihafal dan mungkin kalian juga sudah hafal semua. Kemudian berikutnya adalah kita melaksanakan wasiatnya. Pesannya apa? Kita laksanakan ya. Tentu wasiat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ya. Kemudian kita menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu selalu atau telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Siapa teman dekatnya, siapa sahabatnya, siapa keluarga yang sangat disayangi dan sebagainya ya. Kita harus tahu itu dan kita lanjutkan silaturahmi itu, kita lanjutkan menyambung silaturahminya ya. Kemudian menjaga nama baik mereka dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan kata-kata kita ya. Itu diantaranya menghormati orang tua yang sudah meninggal. Kemudian berikutnya adalah menghormati guru. Nah, kenapa guru itu dihormati? Karena guru itu adalah pengganti orang tua kita. Ya, pengganti orang tua kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, mengajarkan adab kedua kita, yang orang tua kita mungkin tidak mampu untuk atau tidak sanggup atau tidak ada waktu untuk mengajarkannya. Apalagi dunia sekarang ya harus ada pendidikan formal ya. Jadi guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Jadi kedudukannya sama ya. Bagaimana cara menghormatinya? Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Ini diantaranya ya, masih banyak sebenarnya ya. Cuman diantaranya seperti itu ya. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru kalian. Ya. Kemudian berikutnya memperhatikan apabila diajak bicara, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ketika diajak bicara ya menghadap kepadanya. Jangan membuang muka, jangan bersuara lebih tinggi dari guru kalian. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah rendah hati, sopan dan menghargai. Bagaimanapun guru kalian adalah orang yang lebih tua atau pengganti orang tua kalian di rumah. Jadi perlakuan kalian kepada guru itu sebenarnya cerminan perlakuan kalian kepada orang tua kalian di rumah ya. Sama dengan orang tua yaitu melaksanakan nasihatnya, tetapi tetap nasihat yang tidak menyalahi aturan agama kita, tidak menyalahi perintah Allah, perintah Rasulnya ya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, ini ya. Ada suruh baca yang baca, suruh mengerjakan tugas ya dikerjakan ya. Kalau tidak bisa bertanya kan gitu ya. Dengan ikhlas, jangan gerutu ya. Karena guru kalian memberikan tugas itu pasti ada tujuan yang baik, nggak mungkin dengan tujuan yang tidak baik atau hanya mengerjai kalian, tidak ya. Tentunya ada niat supaya kalian bertambah ilmunya dan sebagainya ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah materi tentang empati dan menghormati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti kurang jelas atau kurang bisa dimengerti, silahkan ditanyakan di grup WA atau bisa langsung japri ke Bapak. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan secara umum ya, global. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.